Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran informatika. Melanjutkan materi sebelumnya, kita masih membahas materi integrasi antara aplikasi Office. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mencetak dokumen. Setelah sekian lama kita belajar aplikasi, kita belajar menggunakan berbagai macam software pengolah angka, pengolah kata, pengolah presentasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali ke Microsoft Word sebagai software pengolah kata. Akan kita coba cara mencetak. Karena kalau kita bekerja mencetak sebuah dokumen tapi ternyata kita tidak bisa melihat hasilnya, maka kita tidak tahu apakah kita bisa atau belum. Maka dengan pelajaran kali ini kita akan mencoba mencetak dokumen. Di sini sudah saya siapkan sebuah dokumen yang isinya adalah cara mencetak dokumen. Jadi saya punya dokumen, isinya cara mencetak dokumen. Baiklah, kita buka dulu. Di sini saya menggunakan Office 2013. Sudah terlihat di sini Microsoft Word 2013. Saya sudah siapkan filenya, berada di dokumen. Sudah saya siapkan langkah mencetak dokumen. Tinggal di open saja, diklik ini open saja. Ada beberapa langkah yang mencetak dokumen. Untuk mencetak dokumen, karena saya menggunakan Office 2013, bagi yang aplikasinya mungkin lebih rendah atau lebih tinggi, bisa menyesuaikan saja dengan apa yang ada di komputer kalian. Caranya yang pertama adalah silakan carilah tombol print. Tombol print di sini, karena kita menggunakan aplikasi Office 2013, berada pada menu file. Sini. Di sini ada menu print di sini. Maka kliklah tombol ini. Di sini ada beberapa menu yang perlu kalian ketahui kalau kalian ingin mencetak suatu hasil dari pengetikan di naskah Microsoft Word. Sini ada beberapa pilihan printer yang ada di sini. Ada Epson, copy 1, ada yang awal, ada juga yang print PDF, dan juga yang lain. Kalau di komputer kalian di rumah sudah punya beberapa printer atau sudah pernah diinstal lebih dari satu printer, mungkin di sini tampilannya tidak cuma Epson, tidak cuma XPS atau PDF, tapi mungkin ada Canon, ada juga yang lain, ada Brother dan yang lain. Itu bisa. Ini adalah menunjukkan bahwa yang ready inilah printer yang sedang aktif. Kalau tanda hijau di sini, ini adalah menunjukkan bahwa nilai default atau otomatisasi printernya aktif pada driver ini. Ini ready berarti aktif, bisa digunakan. Ini adalah pilihannya. Kalau copy di sini, ini seandainya kalian akan mencetak lebih dari satu dokumen. Kalaulah kita akan mencetak 3, maka di sini gantilah angka 3. Maka jika dalam dokumen kalian di sini punya 2 lembar, kalau kita cetak kopinya 3, berarti nanti 2 lembar ini akan dicetak sebanyak 3 kali, nanti menjadi 6 lembar seperti itu. Dan lagi kita tahu bahwa ada sebuah tombol lagi di bawahnya tombol ini. Ini ada setting printer. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini akan muncul menu print all. Ini artinya adalah untuk mencetak seluruh halaman
yang ada pada dokumen yang kita punya. Misalkan kita punya 2 buah lembar, maka kalau kita print all page di sini, maka 2 lembar itu akan tercetak semuanya. Di sini juga ada print selection. Misalkan kalau kita print selection, di sini kita boleh hanya ngeprint 1 yang seleksi, tapi di sini tidak aktif, berarti pada fasilitas ini tidak bisa digunakan. Print current page di sini adalah untuk mencetak tapi halaman yang ada kursornya. Kalau kursornya itu berada pada halaman 1, tampil di halaman 1, maka dia akan mencetak yang ada kursornya. Untuk custom print di sini bisa untuk mencetak dari halaman berapa sampai berapa. Ini adalah menu yang ada pada setting halaman. Bisa juga ada printer seperti ini. Ini bisa nyetak yang lebih kecil. Ini adalah ukuran yang portrait landscape. Ini adalah ukuran kertasnya, bisa disesuaikan. Ukuran-ukuran ini bisa kalian coba saja, tidak apa-apa. Ini adalah margin-nya. Margin itu batas atas, kanan, kiri, bawah, itu bisa disesuaikan. Ini untuk setnya. Setiap halaman itu, setiap 1 lembar kertas akan diisi berapa halaman. Kalau kita menggunakan yang 1 ini, berarti 1 lembar kertas ini akan dicetak menjadi 1 halaman. Tapi kalau kita pilih yang 2 page per sheet-nya, maka nanti untuk halaman yang kita punya 2 halaman, kalau dicetak menggunakan ini, maka otomatis nanti akan dicetak menjadi 1 lembar. Itulah penjelasannya. Nah, langkah-langkah ini nanti kalian tuliskan di Microsoft Word. Setelah itu kalian coba cetak dokumennya. Cara nyetaknya adalah kalau sudah kita sesuaikan dengan apa yang kita setting tadi, baik di sini, sesuaikan dengan driver printer yang aktif, lalu kliklah print. Nah, otomatis kalau sudah seperti ini, dia akan muncul tampilan ready di sini. Maka sebenarnya dia akan mencetak hasil yang kita perintahkan. Kalau sudah seperti ini, printer bekerja, menunggu ini 100%, maka akan tercetak semua data yang akan kita yang sudah kita perintahkan ke dalam printernya. Jadi tugas kalian adalah silakan belajar mencetak. Nah, apa buktinya kalian sudah belajar mencetak? Tuliskan cara mencetak ini. Jadi langkah-langkah mencetak ini silahkan kalian tuliskan dengan menggunakan Microsoft Word. Terus kalian cetak. Setelah kalian cetak, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk materi menyimpan ke dalam PDF file. Jadi file yang sudah kalian tuliskan, langkah-langkah mencetak dokumen ini sesudah dituliskan, langkah selanjutnya adalah simpanlah ini menjadi file PDF. Mungkin kalian sudah sering mendengar yang namanya file PDF itu adalah merupakan file yang sudah familiar kita temui, bahkan di HP juga sering kita jumpai yang namanya file PDF. Ini berkapasitas bagus, tidak bisa diedit kalau sudah menjadi file PDF. Caranya adalah sebagai berikut. Langkahnya adalah demikian. Jika kalian di rumah menggunakan Office 2013 ke atas, 2016, 2019, maka sudah ada fasilitas langsung dari Microsoft Word ini untuk mencetak menjadi file PDF. Caranya adalah tinggal di save as saja. Pilih file, pilih save as. Nah, di sini pilih browse tempat untuk menyimpan. Pada save as tipenya di sini pilihlah PDF.
Setelah itu bisa langsung kalian simpan. Nah, ini maka otomatis jadilah file PDF. Begitu mudahnya. Tapi jika kita tidak mengetahui ilmunya, itu akan kelihatan sulit. Langkah yang pertama caranya adalah seperti itu. Sudah jadi file PDF-nya. Langkah yang kedua adalah bisa dengan cara file print to PDF sini, atau bisa XPS drive ready atau file Microsoft print to PDF. Di sini jadi langsung silahkan langsung di print saja, nanti otomatis meminta nama file, cara mencetak dokumen. Ini cara mencetak dokumen, saya simpan. Jadi ada dua buah cara itu, cara mencetak dokumen. Ini disimpan ke dalam file PDF. Kita cek hasilnya yang ada di sini. Di My Dokumen, dua buah file PDF, cara mencetak dokumen dan langkah mencetak dokumen. Ini hanya nama saja, isinya sama, tapi dengan dua cara yang berbeda. Nah, tugas kalian sekarang adalah praktekkan cara mencetak dokumen, tuliskan langkah-langkahnya. Setelah langkah-langkahnya tulis, buatlah langkah-langkah mencetak dokumen ini menjadi file PDF seperti yang sudah dijelaskan barusan tadi. Nah, file PDF ini kirimkanlah ke alamat Classroom yang sudah saya sediakan. Seperti itu. Ini saya tulis, tugasnya adalah praktekkan cara mencetak dokumen. Yang kedua adalah tuliskanlah langkah mencetak dokumen. Dan yang ketiga adalah merubah menjadi file PDF. Yang ketiga adalah merubah, cara merubahnya atau menyimpan menjadi PDF. Dan yang keempat adalah kirimkan file PDF cara mencetak dokumen yang sudah dituliskan. Tugasnya adalah ini, kirimkan ke Classroom yang sudah saya sediakan. Demikian materi informatika pada minggu ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu jaga kesehatannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.